Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Hai siswa-siswi SMP Negeri 3 Gunung Putri kelas 7. Apa kabar? Mudah-mudahan anak ibu dalam kondisi sehat walafiat semuanya ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kedua di bab 4 dalam materi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu juga sudah membahas bagaimana secara umum ya, bagaimana keberagaman masyarakat, keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika ini. Apa saja yang menjadi penyebab, faktor penyebab keberagaman ya. Faktor penyebab keberagaman itu adalah kondisi letak Indonesia yang begitu strategis, kemudian kondisi alam Indonesia, kondisi iklim Indonesia, perubahan kepentingan masyarakat Indonesia, penerimaan masyarakat Indonesia terhadap perubahan-perubahan ini menjadi dasar utama terjadinya keberagaman di masyarakat Indonesia. Nah, Indonesia itu adalah negara yang kaya sekali ya, dari letak daerahnya, dari pulau yang satu dengan pulau yang lainnya juga kita bermacam-macam. Nah, kita bangga sebagai masyarakat Indonesia. Nah, anak-anak ibu, di pertemuan ini ibu akan membahas judul kita. Nah, apa itu suku, apa itu agama, ras dan antar golongan, dan apa makna dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, lanjut ya, kita lihat pengertian keberagaman. Nah, keberagaman di sini yang dimaksud dengan keberagaman adalah kondisi dalam masyarakat suatu negara, ya masyarakat Indonesia di sini ya, yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Nah, jadi suatu keadaan dalam suatu masyarakat yang banyak sekali perbedaan di dalam berbagai bidang, baik itu di bidang ekonominya, transportasinya, di bidang keyakinan dan kepercayaannya, kepentingannya. Nah, di Indonesia itu sangat beraneka ragam sekali, dan ini menjadi ciri-ciri dari negara Indonesia dan juga merupakan kekayaan bagi bangsa Indonesia. Nah, salah satunya lagi yang beraneka ragam itu di Indonesia itu ya, kalau kita lihat dari suku. Nah, suku di sini, kalau suku jangan suku yang diartikan dalam bahasa Sunda ya. Kalau suku dalam bahasa Sunda artinya adalah apa? Ya, kaki. Suku dalam bahasa Sunda itu adalah kaki. Nah, suku di sini maksudnya adalah disebut dengan kelompok etnik atau etnis. Jadi kalau ada kata-kata etnik anak-anak ibu dengar, atau kelompok etnik atau etnis, itu artinya adalah suku bangsa ya. Nah, suku itu suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Jadi suku bangsa yang ada di Indonesia atau kelompok etnik atau etnis ini mengelompokkan dirinya berdasarkan garis keturunan yang sama.
berdasarkan adat istiadat yang sama atau kebiasaan yang sama. Nah, anak-anak ibu kemarin masih ingat tidak ada berapa suku bangsa yang ada di Indonesia? Ada 1340 suku bangsa. Nah, kira-kira dari 1340 itu anak-anak ibu tahu suku bangsanya? Ya, tahu semua? Ya, mungkin hanya sekian persennya ya. Kita mungkin hanya mengenal suku-suku yang ada di Indonesia itu ada Jawa, Sunda, Betawi, ada suku Batak ya, apalagi Minang, Melayu, Sakai, Baduy ya, kemudian ada suku Asmat ya. Nah, sebenarnya banyak sekali suku bangsa yang ada di Indonesia yang tersebar dari Pulau Sumatera. Di Sumatera itu ada Aceh Tamiang ya, ada Gayo, kemudian ada suku Batak, ada Batak itu juga ada Batak apa namanya, Samosir ya, ada suku Batak ya, Batak aja macam-macam ya, ada kemudian ada di Minang, Padang, ada Baduy, Sakai, ada Akit di Riau, kemudian ya, ada suku anak dalam di Jambi ya, kemudian tersebar di Jawa itu ada Jawa, Sunda, Baduy, kemudian di Kalimantan itu Nganjuk ya, banyak suku-suku yang ada di Indonesia ini. Jadi golongan masyarakat yang mengelompokkan dirinya berdasarkan kebiasaan, adat istiadat dan garis keturunan yang sama ya. Jadi ada 1340 lebih suku bangsa yang ada di Indonesia ini, yang tersebar dari Sumatera sampai ke Papua ya. Kemudian kita lanjutkan agama. Nah, di Indonesia ya, anak-anak ibu, ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia, yang itu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, 5 agama ini berkembang di wilayah Indonesia dan menjadi ciri khas dan kekayaan alam Indonesia. Di pertemuan sebelumnya ibu juga sudah menjelaskan agama-agama ini, kitab sucinya apa, nama pembawanya siapa, kemudian tempat ibadahnya apa, hari besarnya apa saja, dan jumlah pengikutnya ada berapa. Nah, itu bisa kembali anak-anak ibu lihat di pertemuan yang pertama di bab 4 ini. Nah, di samping itu di Indonesia ini juga ada kepercayaan ya, kepercayaan yang berkembang dari dulu sampai sekarang, sebelum masuknya agama-agama di Indonesia. Ada kepercayaan animisme dan kepercayaan dinamisme. Anak-anak ibu masih ingat tidak kepercayaan animisme itu apa? Ya, kepercayaan animisme itu adalah kepercayaan di mana roh-roh nenek moyang itu memiliki kekuatan gaib. Dan sampai sekarang masyarakat Indonesia itu masih mempercayai seperti itu ya, bahwa roh nenek moyang itu memiliki kekuatan gaib. Nah, kemudian kepercayaan dinamisme, kepercayaan terhadap benda-benda gaib seperti keris, batu ya, pohon atau tempat-tempat tertentu ya. Nah, itu juga masih berkembang di Indonesia, dan ini juga sampai sekarang masih dilaksanakan, masih diyakini oleh masyarakat Indonesia. Walaupun mereka sudah memiliki agama masing-masing, tapi kepercayaan animisme dan dinamisme ini juga masih mereka
yakini ya. Nah, itu juga merupakan salah satu keberagaman yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah ras. Ras di sini artinya adalah golongan bangsa berdasarkan ciri fisik dan garis keturunan. Kalau suku tadi penggolongan manusia berdasarkan kebiasaan atau adat istiadatnya ya. Kalau di ras ini penggolongan bangsa atau manusia berdasarkan ciri-ciri fisik ya, ciri-ciri fisik dan garis keturunannya juga. Nah, ras yang berkembang di Indonesia itu ada 4. Ras Mongoloid, ras Kaukasoid, ras Austronoid, dan ras Negroid. Ya. Jadi ada 4. Ciri-ciri dari ras Mongoloid, ciri-cirinya adalah postur tubuh pendek, mata sipit, kulit sawo matang, dan rambutnya lurus hitam. Nah, itu adalah ciri-ciri dari ras Mongoloid ya. Jadi anak-anak ibu boleh berkaca nanti ya di rumah, kira-kira anak-anak ibu termasuk ras apa ini. Nah, ibu ulangi, ras Mongoloid itu postur tubuhnya pendek, kulitnya sawo matang, matanya sipit, rambutnya putih, rambutnya lurus rambutnya lurus hitam. Nah, ibu termasuk ras Mongoloid ya, karena postur tubuhnya pendek ya, matanya juga sipit. Oke, kita lanjut yang kedua, ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid ini ciri-cirinya postur tubuh tinggi besar ya, mata juga tajam, kulit sawo matang, hidung mancung. Nah, ini seperti orang Arab, Pakistan, India. Nah, itu ras Kaukasoid. Di Indonesia itu ada di Aceh ya. Aceh itu rata-rata ras Kaukasoid itu Aceh, kemudian Betawi ya, sebagian di Betawi, di Jawa juga ada. Nah, Kalimantan juga ada. Nah, itu ras Kaukasoid. Yang ketiga, ras Austronoid. Nah, ciri-ciri dari ras Austronoid ini rambut pirang, kulit putih kemerah-merahan ya, hidung mancung, nah, postur tubuh tinggi tegap ya, seperti orang-orang Eropa. Nah, itu adalah ras Austronoid ya. Jadi rambutnya pirang, kulitnya putih kemerah-merahan. Nah, kalau rambutnya pirang, kulitnya agak hitam, nah ini ras apa ya? Ayam beras kali ya. Ada anak-anak yang rambutnya dipirang-pirangi tapi kulitnya hitam, itu bukan ras dari Austronoid, itu ayam beras. maaf ya. Jadi sebenarnya kita harus bersyukur ya dengan kondisi kita apa adanya gitu. Oke, lanjut yang keempat, ras Negroid. Nah, ras Negroid ini adalah ciri-cirinya rambut keriting, kulit hitam ya, perawakan kecil, tidak pendek dan tidak juga terlalu tinggi, kemudian bibir tebal. Nah, kalau penyebarannya itu banyaknya di Ambon, NTT, NTB, kemudian di Irian. Nah, ini adalah ras Negroid ya. Nah, tapi di sini anak-anak ibu, kita jangan melihat untuk fisik, yang jelas itu semuanya adalah masyarakat Indonesia, adalah kekayaan yang ada di Indonesia. Kita harus bangga dan kita tetap saling kerjasama dan bertoleransi, baik rasnya apa ya. Yang jelas mereka adalah warga negara Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah antar golongan.
Antar golongan ini adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan. Di Indonesia golongan ini juga tumbuh dan berkembang ya. Maksudnya tumbuh dan berkembang ini manusia hidup bukan hanya dalam keberagaman suku, agama dan budaya saja ya. Di struktur masyarakat Indonesia juga ada beraneka ragam ya. Ada lapisan atas, lapisan bawah. Nah, ini juga sangat sekali masih dilaksanakan oleh sebagian masyarakat kita. Kemudian status sosial ya, nah itu adalah keberagaman antar golongan yang ada di Indonesia. Nah, sebagai negara yang memiliki keberagaman, adanya penggolongan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia itu sangat wajar sekali. Namun keberadaan golongan-golongan dalam masyarakat ini juga dapat menyebabkan terjadinya konflik. Nah, sekarang bagaimana kita menyingkapinya? Bagaimana kita menyingkapi perbedaan-perbedaan atau kelompok-kelompok golongan ini? Ya, juga mungkin kita tetap meyakini bahwa apapun itu semuanya adalah warga negara Indonesia, semuanya adalah kekayaan dari masyarakat Indonesia. Nah, meskipun berbeda-beda golongan, namun seluruh warga negara Indonesia ini hidup dalam satu ikatan yang kuat, yaitu di tanah air Indonesia. Nah, dalam judul ya, itu ada keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, makna dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Ya, makna dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika itu artinya merupakan ciri bangsa Indonesia harus dilestarikan dan dijadikan dasar bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Walaupun kita berbagai macam suku, bangsa, agama, ya, ras, bentuk tubuh, kulit dan segala macamnya, tapi kita tetap satu, yaitu Indonesia. Ya, kita bisa melihat digenggam oleh lambang negara kita, burung Garuda, semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu, yang artinya walaupun kita berbeda-beda tetap satu jua. Nah, artinya kita harus kembangkan, kita harus hargai perbedaan-perbedaan yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kita tidak menjadikan perbedaan-perbedaan itu sebagai perpecah belahan, tapi kita jadikan sebagai kekayaan ya, sebagai penambahan ilmu ya, atau kebiasaan dengan kita mempelajari kebudayaan dari daerah-daerah lain ya. Kita juga merasakan bahwa apa yang ada di Indonesia itu memang tidak monoton ya, artinya bermacam-macam kebudayaan, ada istiadat dan segala macamnya. Itu menjadi kekayaan bagi bangsa Indonesia dan harus kita lestarikan. Nah, sikap anak-anak ibu menyingkapi keberagaman ini adalah dengan menghargai segala perbedaan-perbedaan, dimulai dari lingkungan keluarga masing-masing. Di rumah saja kita memiliki berbagai perbedaan. Di suatu keluarga itu mungkin ada agamanya yang berbeda, di suatu keluarga itu mungkin ada kebiasaan-kebiasaan atau kepentingan-kepentingan yang berbeda. Nah, ini dimulai dari keluarga ini, kita menghargai perbedaan kepentingan dan yang lain-lainnya tersebut.
agar anak-anak ibu juga bisa membuka diri terhadap lingkungan masyarakat di sekitarnya ya. Jadi jangan kamu ini bukan satu suku, kamu ini bukan satu agama dengan saya, kamu ini bukan satu ras dengan saya, jadi tidak boleh bergabung dengan saya. Itu tidak boleh seperti itu ya. Nah, jadi harus kita menerima keanekaragaman kebudayaan, agama, ras dan antar golongan yang ada di Indonesia. Oke, sekian dulu ya anak-anak ibu pertemuan kali ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat. Jangan lupa absensi di GCR-nya dan tugas-tugasnya dikerjakan agar anak-anak ibu tidak terkendala nanti di saat kenaikan kelasnya ya. Nah, oke, ibu cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.